Oke, it's time to Q&A, jawab-jawab pertanyaan, tapi sebelumnya tingkatin volumenya sampai full. Oke, biar kedengaran. Oke, kita mulai. Halo, selamat siang sahabatku Tanam ID. Kali ini saya sedang lockdown di Subang, tidak bisa pulang ke Bandung. Tapi saya usahakan hari Kamis ini untuk bisa pulang ke Bandung. Oke, banyak teman-teman yang kemarin membeli paket hemat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah list di sini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, langsung saja ya. Sebaiknya herbs ditanam di mana? Sebaiknya herbs ditanam di mana? Nah, herbs itu jenis-jenis herbal ya, kayak thyme, lavender, terus marigold juga bisa masuk kepada herbs, terus bunga telang, chamomile yang seperti itu. Nah, sebaiknya ditanam di mana? Sebaiknya jika kamu mempunyai benih herbs itu ditanam, yang pertama adalah perhatikan tidak boleh terkena sinar matahari terlalu banyak, tetapi dia juga harus kena sinar matahari sehingga tidak menjadikan benih herbs itu nanti tumbuhnya etiolasi atau kutilang, artinya kurus tinggi langsing. Itu yang pertama, harus ditanam di yang teduh tapi masih kena sinar matahari. Nah, yang kedua adalah herbs itu sebaiknya disemai dulu, jadi disemai dulu di rock wool gitu. Nah, kita kan ada tuh paket rock woolnya ya. Nah, kenapa sih harus memakai di rock wool? Selain kita dapat memperhatikan benihnya masih ada atau tidak, di rock wool juga lebih steril gitu. Jadi kemungkinan benihnya tumbuh itu sangat tinggi. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa kalian tuh harus baca apa petunjuk menanamnya, karena beberapa herbs itu ada yang baru tumbuh itu baru 3 minggu gitu, 2 sampai 3 minggu itu baru tumbuh gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, apa beda bibit dan benih? Oke, ini sudah sering saya bahas nih, tapi tetap aja Mas pesen benih dong, Mas pesen bibit dong, ada bibitnya enggak? Ada bibitnya enggak? Nah, bibit itu adalah tanaman yang masih kecil. Kalau benih itu yang kayak ya benih gitu, benihnya yang kecil-kecilnya masih berbentuk kayak bulat-bulat gitu. Jadi belum menjadi tanaman. Kalau bibit itu tanaman kecilnya gitu. Tanaman muda itu disebut bibit. Kalau benih itu yang kecil-kecilnya gitu. Terus apa harus dingin menanam herbs? Ini mungkin pertanyaannya, menanam herbs itu apa harus dingin gitu ya. Oke, saya sudah percobaan untuk beberapa jenis herbs itu bisa ditanam di cuaca apa saja, asalkan memang kita simpannya di tempat teduh asal yang terkena sinar matahari. Karena apa? Biasanya kalau misalkan kita menanam di media yang terlalu basah, dia akan relatif busuk gitu. Kalau misalkan terlalu panas, ya dia akan kekurangan air, jadi kurang ya kurang aja pertumbuhannya gitu. Jadi kalau misalkan apa harus dingin, enggak juga. Yang penting coba dulu aja tanam ya, karena saya pun berhasil menanam herbs di tempat-tempat panas gitu. Oke, kapan cuaca yang cocok untuk bertanam? Sebetulnya cocok kapanpun, dimanapun untuk menanam. Tetapi hal yang harus diperhatikan terkait cuaca adalah yang pertama, kelebihan air pada saat musim hujan atau kekurangan air pada saat kemarau. Nah, di kedua itu hama akan selalu ada. Yang pertama, hama yang bisa menyerang itu tuh jamur dan apid. Kalau misalkan apid itu bisa diakali dengan sedotan pensil. Kamu tinggal kasih aja ke tanamannya gitu. Nah, karena katanya baunya itu nggak enak untuk si apid tersebut, tapi kalau saya pakai Naturo. Nah, nanti saya masukkan linknya ya di deskripsi untuk Naturo itu. Nah, terkait hidroponik perlu biaya berapa? Apa yang harus diperhatikan? Oke, hidroponik itu perlu
Biaya berapa? Tergantung. Kalau misalkan untuk skala coba-coba, hobi maupun industri itu tergantung. Tapi kalau misalkan kamu belum sekali eh, mencoba hidroponik, kita juga menyediakan paket hidroponik 35.000 ya, masih di bawah 50.000. 35.000 namanya Mikio mini kit hidroponik. Kita desain hasil riset kita selama beberapa bulan dan jadilah si Mikio itu yang ada 2 lubang ya. Nanti kamu tinggal cek aja di Instagram kita @kutanam.id. Terus apa yang harus diperhatikan banyak kalau hidroponik, terkait nutrisi, terkait tempatnya, kelembabannya, terusan jenis tanamannya, cara semainya, pokoknya banyak. Karena apa, hidroponik itu memang harus ada ilmunya gitu, nggak asal tanam kayak di tanah gitu. Oke, reseller apa bisa dong. Siapa sih yang nggak mau banyak resellernya? Bisa kalau misalkan kakak-kakak sekalian yang mahasiswa yang kakak-kakak sekalian yang masih mahasiswa mau jadi reseller itu bisa ya. Gitu. Tinggal hubungi aja Kutanam ID DM langsung ya. Memang benih ada expire, ada, tentu benih itu ada expire-nya, tetapi untuk beberapa jenis benih yang kita punya 6 bulan setelah expire itu masih bisa tumbuh. Walaupun memang daya tumbuhnya tidak sebagus benih-benih yang memang masih belum expire tersebut. Nah, expire itu bisa dilihat dari mana? Nah, makanya kalian harus hati-hati kalau misalkan membeli benih yang teramat murah, kayak 1 bungkus 1.000, 1 bungkus 2.000. Ya Allah, itu kapan kayaknya ya jualan kayak gitu? Oke, karena benih-benih expire itu memang yang pertama bisa saja benihnya itu memang belum expire, tetapi penyimpanan di distributornya tidak sesuai dengan teknologi penyimpanan si benih tersebut gitu. Makanya harus membeli benih-benih yang memang terpercaya kayak gitu. Seperti di Kutanam ID. Kenapa benih nggak tumbuh? Nah, yang pertama adalah kalian membeli benih yang terlalu murah. Artinya apapun yang terlalu murah itu kualitasnya jelek gitu. Kualitasnya jelek. Yang kedua adalah sudah expire gitu. Yang ketiga salah cara tanam. Dan yang keempat adalah kalian tidak sabar untuk menunggu benih itu tumbuh. Yang kelima adalah untuk beberapa jenis herbs, karena memang dia aromatik ya, seperti lavender, biasanya dia suka digondol oleh semut gitu. Jadi sebenarnya itu sebetulnya mah bisa jadi bisa tumbuh, cuman keburu digondol semut gitu. Makanya saya merekomendasikan untuk menanam benih-benih herbs yang mahal itu di rockwool supaya kita bisa lihat benihnya masih ada atau enggak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kalian tinggal tulis di komen. Kalau misalkan mau beli ke kita juga nggak apa-apa.